Tidak hanya di India, buruh anak juga banyak terdapat di Indonesia. Pemerintah sudah meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional tentang batas minimum pekerja dan penghapusan bentuk pekerjaan untuk anak dalam undang-undang. Tapi kenyataannya, jumlah pekerja anak di Indonesia terus bertambah. Sejauh manakah pemerintah menyelesaikan persoalan ini? Berikut laporannya bersama tim Tempo TV. Di Indonesia ada 6,5 juta anak-anak yang terpaksa bekerja karena kemiskinan. 1,7 juta anak bekerja dalam situasi buruk dan penuh resiko, seperti menjadi penambang emas. Cecep Khairudin, bocah 14 tahun ini, terpaksa bekerja menjadi penambang emas tradisional yang dalam bahasa lokal disebut gurandil. Pekerjaan saya ke lubang. Mencari emas. Berapa lama kamu jadi emas di lubang? Dari umur 10 tahun. Dari 10 tahun. Kenapa kok jadi sampai harus ke lubang cari emas? Soalnya bapak sering sakit-sakitan mencari uang, susah. Biar saya saja yang cari uang. Juga bocah ini yang akrab dipanggil Abot, usianya saat ini 15 tahun dan juga bekerja sebagai gurandil di Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Abot, Cecep, dan beberapa anak lainnya terpaksa memilih meninggalkan sekolah karena kemiskinan yang membelit keluarganya. Padahal mereka masih ingin sekolah. Kalau punya uang mau sekolah, kalau nggak punya uang masih terus gurandil. Kondisi kemiskinan yang mendera sebagian masyarakat Indonesia jadi pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai diatasi oleh pemerintah. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, mengomentari soal masih banyaknya anak-anak Indonesia yang menjadi pekerja. Gawe pemerintah, komitmen pemerintah setelah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ILO 182 itu belum cukup berhasil. Karena bisa saja misalnya dari tahun ke tahun itu kan Kementerian Tenaga Kerja yang diberi tugas untuk melindungi atau katakanlah mengangkat anak-anak yang bekerja dalam situasi buruk itu kepada situasi yang lebih baik. Itu angkanya juga cukup sedikit. Tahun 2012 hanya ada 10.000 anak yang tersebar di 86 kabupaten kota yang bisa terangkat. Angka tersebut kecil dari jumlah 1,7 juta anak yang bekerja dalam situasi terburuk seperti di pertambangan, wilayah prostitusi, di wilayah bahan-bahan kimia, dan di sektor pekerja rumah tangga. Jika angka ini terus bertambah, target pemerintah untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs) akan gagal. Komitmennya adalah tidak hanya sekedar membiarkan leading sektor itu Kementerian Tenaga Kerja, nggak mampu. Karena apa? APBN-nya juga nggak mampu. Bantuan luar negeri seperti ILO juga tidak akan pernah secara signifikan tidak pernah bisa menyelesaikan masalah itu. Karena persoalannya adalah akar masalahnya ada kemiskinan. Sinergi antar kementerian dan seluruh komponen masyarakat dibutuhkan untuk segera menyelesaikan akar persoalannya, yaitu kemiskinan. Anak-anak di kawasan penambangan tidak punya pilihan. Pemerintah dan perusahaan tambang membiarkan kemiskinan terjadi di kawasan itu. Harus ada intervensi pemerintah. Iya, pemerintah lah yang meminta supaya pertambangan besar dan yang dikatakan itu legal dan sebagainya. Kenapa masyarakat mau menikmati itu dianggap ilegal? Tetapi pada saat dia minta tanggung jawab sosialnya, masyarakat masih tetap terabaikan dan tetap miskin. Ini kegagalan pemerintah. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengakui kekurangan pemerintah dalam menyelesaikan problem buruh anak. Penanganan pekerja anak ini kan memang merupakan sebuah program turunan dari Millennium Development Goals, ya, pengurangan kemiskinan. Sehingga memang dia merupakan satu program yang sangat terkait dengan perkembangan ekonomi. Tetapi kalau mau kita lihat data, sebetulnya jumlah pekerja anak yang kita tarik kembali ke sekolah supaya anak-anak berhenti bekerja dan kembali sekolah itu meningkat terus dari tahun ke tahun.
Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan bahwa di tahun 2010 ada 3.000 orang anak yang berhasil ditarik kembali untuk sekolah di 50 kabupaten kota. Tahun 2011, 3.360 anak di 56 kabupaten kota, dan tahun 2012 ada 10.750 anak di 84 kota kabupaten. Mengembalikan anak yang menjadi buruh merupakan program prioritas pemerintah saat ini dan menjadi program pendukung utama dari program Keluarga Harapan. Kami akui bahwa ini juga sangat tergantung dari situasi-situasi di luar pekerja anak itu sendiri. Misalnya begini, banyak anak sudah kita tarik ya untuk kembali sekolah. Tapi problemnya adalah di lokasi sekitar tempat dia tinggal tidak ada sekolah. Atau dia sulit mencapai sekolah karena jauh, atau harus nyebrang sungai, infrastruktur nggak ada, jembatannya ambrol. Nah ini problem, jadi anak itu sudah ditarik, sudah mau sekolah, sekolahnya nggak ada, atau nggak bisa ke sekolah. Bukan hanya peran pemerintah saja yang bisa mengembalikan para buruh anak ke sekolah. Peran orang tua dan lingkungan menjadi sangat penting untuk tidak memperkenankan anak di bawah usia 15 tahun untuk bekerja. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang dewasa dan membangkitkan kembali sektor pertanian di desa mungkin bisa jadi jawaban agar anak terlepas dari tanggung jawab untuk bekerja.